Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia dengan tema Sistem Informasi Strategis yang sebelumnya sempat kita bahas, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan memberikan sedikit contoh-contohnya terhadap strategi kompetitif yang diberlakukan atau diterapkan untuk menghadapi tekanan kompetitif. Kita sedikit review bahwa kemarin kita sudah membahas terkait dengan strategi kompetitif dan juga tekanan kompetitif ya, di mana tekanan kompetitif itu ada persaingan para pesaing ya, terus ancaman pesaing baru atau pemain baru, ada barang mengganti, daya tawar pelanggan, dan daya tawar pemasok. Untuk di strateginya juga kita tahu kemarin ada kepemimpinan biaya, strategi kepemimpinan biaya, kemudian ada strategi diferensiasi, kemudian ada strategi inovasi, ada strategi pertumbuhan, dan juga ada strategi persekutuan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang strategi ini, di mana di suatu perusahaan ya dapat mencapai keunggulan yang kompetitif itu melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Otomatis ketika kita membicarakan masalah di TIM ini, kemarin aplikasi multimedia pada UMKM ataupun tentang startup dan sebagainya, otomatis sumber daya virtual ini menjadi salah satu cara atau salah satu sumber daya atau salah satu hal yang digunakan untuk mencapai kemenangan dalam persaingan kompetitif ini, seperti itu. Dimana di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapat pengungkit atau leverage di dalam pasar itu sendiri. Tentu saja yang namanya juga di era informasi, yang dimana informasi itu sendiri merupakan salah satu kunci ya, salah satu kunci untuk menang atau salah satu kunci untuk sumber daya atau resource kita untuk membuat keputusan yang tepat gitu, untuk membuat keputusan yang tepat. Pada sesi aplikasi TI pada UMKM contohnya, kita sempat membahas terkait dengan bagaimana market intelligence ya, market intelligence di mana kita harus tahu apa yang disukain oleh pasar. Kalau dulu contohnya melalui Google Trend, itu salah satunya di antara berbagai cara yang sangat banyak yang lain. Nah, ini salah satu informasinya. Contoh yang lain misalnya kesukaan atau di mana tempat target market kita berkumpul, itu juga salah satu caranya ya untuk mencari informasi. Contohnya kita punya akun Instagram publik yang bergerak di bidang uh, wisata misalnya. Kita seringkali posting-posting terkait dengan hal-hal yang wisata yang ada di Indonesia atau suatu kota tertentu, seperti itu ya. Biasanya sharing-sharing aja, tapi kadang-kadang di tengah-tengah itu ada sellingnya, ada jualannya, misalnya jualan paket wisata. Nah, ketika follower-follower kita itu sudah brainwash atau sudah termanjakan dengan informasi wisata, dan kredit kita dipercaya oleh mereka, ketika kita mau nge-share ya, share terkait dengan paket wisata, kemungkinan untuk closingnya itu lebih tinggi dibandingkan kita ngepost tiba-tiba jualan paket wisata di akun pribadi kita yang sebelumnya nggak pernah bahas wisata sama sekali. Begitu juga dengan strategi yang dengan akun-akun lainnya. Contohnya akun-akun yang suka ngepost anime tertentu, misalnya contohnya One Piece, Dragon Ball, Naruto, Boruto, dan sebagainya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah story-nya atau di tengah-tengah postingannya itu jualan misalnya jaket yang refers to anime tersebut, atau jual softcase HP dan sebagainya yang ada gambar anime tersebut. Itu salah satu contohnya. Nah, ini penggunaan informasi. Informasinya apa? Informasinya adalah kita tahu followers yang mengikuti akun anime ya orang yang suka anime gitu. Jadi ketika kita jualan hal yang berkaitan dengan anime tersebut, otomatis closingnya akan lebih besar. Dan begitu juga pada penggunaan informasi-informasi yang lainnya, pada konteks yang lainnya. Menurut Porter sendiri, perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai atau value chain
yang terdiri dari aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi terhadap margin. Otomatis margin merupakan nilai dari produk dan jasa setelah dikurangi harga pokoknya. Otomatis ketika kita mau berjualan, bisnis, jualan ya, dagang ya, baik itu offline maupun online, khususnya kita di online ya, ya kita harus tahu marginnya itu berapa gitu, margin yang kita gunakan itu berapa. Nah disinilah salah satu contoh kita tuh mau meningkatkan margin itu berapa, kita tambah nilainya itu berapa. Seringkali ada harga produk yang tidak terlalu mahal tapi dijual pada toko tertentu itu sangat mahal. Karena apa? Karena menunjukkan nilainya seperti itu. Contohnya saya sendiri pernah misalnya menjual ini produk saya kalau masih ada. Oh, sorry. Masih ada tidak? Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tidak apa-apa. Oke, saya pernah menjual salah satu produk itu ada jam, ada sarang semut tadi ya, obat sarang semut, ada obat mata dan sebagainya. Itu saya bisa mengambil margin sampai 50 sampai 100 ribu per produknya. Kenapa saya ngambilnya seperti itu? Karena ada biaya iklannya satu. Yang kedua, karena apa? Saya menjualnya value-nya atau nilainya dari produk tersebut. Misalnya produk tersebut saya angle-kan keren gitu. Saya angle-kan ini mirip seperti artis apa, ini seperti apa dan sebagainya. Manfaat-manfaatnya saya tonjolkan terus sehingga yang mungkin kita bisa cari produk tersebut dengan harga contoh saja 50.000, tapi ternyata saya bisa menjualnya dengan harga 150.000 rupiah. Itu karena apa? Karena saya jual value-nya gitu, jual nilainya. Dan ini biasanya terjadi pada kasus jualan di sosial media dan juga jualan pada Google gitu ya. Kalau kita ngetik di Google itu ada. Di sosial media biasanya ada iklan di Facebook, ada iklan di Instagram atau di YouTube seperti itu. Itu biasanya harganya lebih mahal karena menjual value-nya. Padahal kalau kita cross check di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak itu mungkin harganya bisa jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan di sosial media. Meningkatkan margin adalah tujuan utama dari meningkatkan rantai nilai, di mana perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri dari dua jenis, yaitu utama dan pendukung. Kita harus tahu value utama dari produk kita itu apa dan pendukung-pendukungnya itu apa. Seringkali kan teman-teman kalau pernah buka website pada suatu tawaran produk, oh itu manfaatnya banyak banget, tapi ada manfaat utamanya. Contohnya kalau misalnya saya dulu pernah jual jam ya, manfaat utamanya misalnya tagline-nya adalah kamu bisa tampil keren dan sebagainya. Pendukungnya apa? Pendukungnya ya fiturnya apa aja dan sebagainya, tahan air, bla 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 dan sebagainya. Itu contohnya. Ada juga misalnya madu, misalnya ya, produk madu misalnya kalau kita ngobrol masalah pertanian ya, produk madu. Madu ini kan sebenarnya manfaatnya macam-macam gitu. Masalah madu kan macam-macam bisa di browsing. Tapi kadangkala ada madu-madu yang di value, ada yang dibentuk bahwa madu ini adalah utamanya adalah untuk manfaat tertentu. Contohnya madu untuk kesuburan gitu ya, kesuburan gitu. Berarti target marketnya adalah orang yang kepengen promil, misalnya contohnya seperti itu. Madu untuk diabetes misalnya, madu untuk kekuatan dan sebagainya. Padahal sebenarnya madu itu manfaatnya bisa macam-macam. Nah, tapi yang ditonjolkan yang titelnya gede, tulisannya gede itu yang ditonjolkan itu. Coba nanti browsing pasti ada. Madu itu ada madu kesuburan, ada madu kekuatan, kesehatan, madu untuk apalah macam-macam. Contohnya di situ. Nah, pendukungnya apa? Pendukungnya ya manfaat-manfaat yang lainnya yang sebenarnya tidak kalah tidak kalah penting atau tidak kalah bermanfaat dibanding yang tadi. Cuma kita perlu yang namanya manfaat utama dari suatu produk untuk dijadikan tagline besar yang itu nanti akan tersegmented gitu. Kalau kita jualan madu, ya semua orang banyak yang jual madu. Tapi kalau kita sudah tersegmen untuk promil misalnya baik pria maupun wanita, ya madu itu harus ditonjolkan untuk madu untuk program hamil. Contohnya seperti itu. Itu bahkan di virtual ya, seringkali kita temui seperti itu. Nah, di dalam mencapai untuk keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan,
Nah, perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, otomatis aktivitas utama yang perlu dilakukan ya tahu ya, logistik barang masuk, ada persediaan barang. Baik itu ya kita udah dimilikin atau misalnya rekanan atau suppliernya adalah persediaan barangnya. Operasionalnya kayak gimana? Kemudian logistik barang keluar itu prosesnya seperti apa, dan pemasaran penjualannya dan juga jasa yang terkandung di semua aktivitas itu. Di mana ada aktivitas pendukungnya yaitu infrastrukturnya, manajemen SDM-nya, pengembangan teknologinya, dan pengadaan itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara masalah strategi kompetitifnya. Kemarin kita sudah bahas, kita akan bahas teknisnya itu seperti apa pada penggunaan strategi teknologi dan informasi. Strategi yang pertama terkait dengan kepemimpinan dalam biaya itu ya, mencoba dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing. Caranya adalah menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Dengan adanya TI ini, dengan penggunaan teknologi informasi sebisa mungkin harus bisa mengurangi biaya dasarnya gitu. Dan juga dengan menggunakan TI ini bisa menurunkan biaya pelanggan kita atau pemasok. Kemarin kita sudah bahas. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi adalah mengembangkan berbagai fitur teknologi informasi yang baru, TI yang baru untuk melakukan diferensiasi produk, baik barang maupun jasa. Dengan TI sebisa mungkin bisa mendiferensiasi produk kita gitu. Dan juga dengan fitur TI ini bisa mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Ya, ini teknisnya. Kemarin kita sudah bahas juga. Dan juga dengan menggunakan fitur TI, kita bisa fokus pada diri produk kita, pada segmen pasar yang dipilih. Contohnya seperti ini. Kepemimpinan dalam biaya, mengurangi menggunakan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis dan menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Contohnya kepemimpinan dalam biaya. Dulu awal-awalnya AirAsia ya, AirAsia itu bisa dengan harga yang murah dibandingkan dengan maskapai-maskapai yang lainnya pada awalnya ya, pada awal debutnya waktu dulu. Karena apa? Karena tiket dia nggak perlu dicetak, nggak perlu di print, otomatis dia sudah memangkas biaya untuk mengeprint tiketnya dan sebagainya. Atau kalau mau ngeprint itu pelanggannya yang ngeprint masing-masing. Otomatis itu memangkas secara signifikan biaya dasarnya. Salah satunya adalah biaya untuk mencetak tiket seperti itu. Dan dengan hal ini otomatis AirAsia bisa memperjualkan tiket penerbangan ya, apa namanya, bahasanya itu kalau di transportasi di penerbangan ya, penerbangan ya, tiket penerbangan antara satu kota dengan kota lain dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan maskapai yang lainnya. Dan ini akhirnya AirAsia punya tagline ya, everyone can fly, seperti itu. Begitu juga dengan Gojek ya, dengan aplikasi ini gitu, Gojek pun nggak harus beli bensin kan, Gojek pun nggak harus punya maskapai kan, atau armada, sorry ya, punya armada dan sebagainya, di mana armadanya itu milik mitra Gojeknya itu sendiri. Tanggung jawab motor ya, motor mobil ya tanggung jawab dari mitra Gojek itu sendiri, drivernya seperti itu. Nah, otomatis dengan hal ini Gojek itu bisa memangkas biaya yang cukup signifikan. Oleh karenanya ojek online dibandingkan dengan ojek pangkalan yang offline yang konvensional itu harganya bisa lebih murah ojek online pada awalnya kan, pada awalnya seperti itu, mungkin sampai sekarang juga masih, sehingga banyak dulu waktu awal kemunculannya diprotes dan sebagainya. Tapi yang namanya konsumen, kita sebagai konsumen ya lebih praktis ojek online gitu, lebih praktis ojek online ya, karena selain lebih murah, lebih terpercaya lagi, ada datanya, kita tahu jaraknya berapa, fee-nya berapa dan sebagainya, ya akhirnya kita ke situ gitu, sehingga lebih murah, banyak orang yang kepengen pakai ojek online, baik itu Gojek, Grab maupun yang lainnya. Ini salah satu contohnya kepemimpinan dalam biaya. Diferensiasi ya, diferensiasi contohnya adalah misalnya saya kasih contoh, sebenarnya contohnya Gojek pun, AirAsia pun bisa masuk ke strategi diferensiasi gitu. Cuma ini untuk membeda saja, contohnya diferensiasi Shopee gitu ya, Shopee for Men gitu. Pada awalnya dulu itu Shopee itu identik sekali dengan yang namanya
cewek gitu ya, perempuan gitu, awal-awalnya kemunculannya dan sebagainya. Nah, sehingga untuk mengebreak kesan itu akhirnya Shopee punya tagline, punya program yang untuk cowok nih, bahwa yang namanya Shopee ya untuk cowok dan cewek. Tapi karena ini pada awalnya dulu, sehingga Shopee membuat Shopee for Men. Ini pembeda gitu. Kita beda loh, kita ini khusus untuk cowok nih, untuk segala kebutuhan cowok dan sebagainya. Kemudian ada lagi seperti Traveloka dan juga seperti Airi dan sebagainya. Dia menggunakan aplikasi TI untuk membuat apa? Membuat diferensiasi. Mereka berbeda gitu. Traveloka ya membuat uh, pemesanan, baik itu moda transportasi, hotel pada khususnya ya, itu berbeda daripada kita harus ke sana sendiri dan sebagainya gitu ya. Sama sebenarnya seperti Gojek, cuma saya tekankan di sini adalah diferensiasinya. Eri juga sama seperti itu, dimana pesan check-innya di hari yang sama bisa dapat, pembayaran fleksibel dan dapat dan sebagainya. Contohnya saya juga pernah, dibandingkan kita datang ke hotel langsung ya, dulu saya pernah eh, di Konken di Thailand gitu. Ya saya pesannya lewat aplikasi Traveloka seperti itu. Harga hotelnya berapa? Harga hotelnya di kurs ke rupiah, yaitu 300.000 gitu. Di Konken saya pesan hotel 2 hari ya, dimana seharinya 300.000, ya saya pesannya dari Indonesia aja, bayarnya pakai ATM Indonesia, selesai. Di hotelnya di Konken di Thailand sana ya tinggal tunjukkan bukti pembayarannya bahwa saya sudah booking kamarnya pada hari ini selama berapa hari dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat perbedaan dengan yang lain pada awalnya ya, pada awalnya. Ini terobosan-terobosan awalnya seperti itu. Sehingga saya tidak perlu bingung nyari di website, kayak bingung cari di atau datang langsung ke hotelnya, booking dulu itu ribet gitu. Otomatis dengan diferensiasi ini saya lebih memilih ke sini. Begitu juga dengan misalnya Traveloka dengan Airi, pasti masing-masing punya diferensiasi yang atau punya value yang berbeda-beda, di mana Airi itu kemungkinan hotel-hotel yang cenderungnya ke yang bermitra dengan Airi, tidak semuanya. Sedangkan Traveloka semuanya. Tapi menurut informasi nanti ini bisa di cross check, untuk perjalanan seperti pesawat dan sebagainya, Airi itu lebih murah daripada Traveloka gitu. Jadi semuanya punya plus minusnya masing-masing. Tinggal kita condongnya itu kemana. Oke, yang ketiga, ketika kita ada inovasi, dan yang keempat ada mendukung pertumbuhan. Di mana untuk inovasi membuat produk atau barang dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen TI, mengembangkan pasar baru atau segmen pasar baru yang unik dengan bantuan TI. Kemudian membuat perubahan radikal atas proses bisnis dengan TI secara dramatik, misalnya memangkas biaya, ya. Itu tadi Gojek bisa juga terobosan TI. Meningkatkan kualitas efisiensi layanan pelanggan atau mempersingkat waktu ke pasar, itu juga bisa. Contohnya misalnya kalau yang inovasi ya tadi ya ada Go Massage. Itu inovasi terobosan. Dulu yang namanya pijet ya tinggal pijet aja gitu. Manggil mbah-mbah yang biasa mijet atau siapa yang biasa mijet atau kita ke tempat pijet. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi Gojek yang ada fitur Go Massage, ya kita bisa pesan lewat itu. Atau mungkin yang lain, ada klik tukang nih misalnya. Kita nggak pernah kepikiran kan dulu yang namanya nukang gitu di rumah tangga, nggak punya skill untuk pertukangan sama sekali gitu ya, nggak punya skill untuk itu. Tapi sekarang ada aplikasi, salah satunya ya, mungkin belum booming juga ya, klik tukang dan sebagainya ya, kita bisa aduh di kos-kosan ledengnya rusak gitu, tapi cewek semua nih, kos-kosan cewek, akhirnya berinovasi membuat klik tukang, kita manggil tukang dari situ, tukang datang dan sebagainya, seperti skemanya seperti Gojek ya, GoRide ya, seperti itu. Salah satu contohnya adalah seperti itu untuk inovasi, dan semuanya teman-teman bisa berpikir liar akan hal ini gitu, berinovasi liar akan hal ini. Sekarang mungkin ojek udah, tinggal yang lain-lainnya, kayaknya massage atau pijat pun belum booming ya, tukang apalagi belum booming gitu. Yang mulai agak sedikit booming itu cleaning service. Di kota-kota besar itu ada cleaning service yang harian misalnya, contohnya seperti itu, yang dibayar harian, contohnya seperti itu ya. Siapa tahu dengan hal itu bisa juga merembes ke sini gitu. Mungkin teman-teman nggak punya laundry gitu, nggak punya cucian, tapi teman-teman bisa membuat aplikasi terkait dengan laundry. Nanti teman-teman jasa aja jemput, tapi di dropnya ke laundry yang sudah ada gitu, sambil bantu-bantu
laundry yang sudah ada. Contohnya gitu. Dan idenya bisa seliar mungkin atau ya se out of the box mungkin yang kira-kira zaman sekarang itu nggak kepikiran pakai aplikasi tapi suatu saat mungkin pakai aplikasi karena ada masalah tertentu. Sama halnya Gojek yang dulu yang namanya ojek ya ojek aja gitu. Tapi sekarang ternyata untuk ada masalah orang tuh kepengen praktis ya akhirnya muncullah ojek online. Begitu juga dengan toko-toko online. Dulu yang namanya toko ya kita datang ke toko beli, tapi ternyata sekarang kita bisa beli dari rumah saja. Contohnya itu inovasi-inovasi. Dan siapa yang berinovasi pertama kali itu biasanya yang panennya panen raya atau menang banyak, dapat keuntungan banyak karena dia merupakan salah satu pionirnya itu. Oke, nomor 4, mendukung pertumbuhan. Menggunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Menggunakan TI juga untuk mendiversifikasi serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Contohnya gini, yang namanya kita membuat toko secara online, walaupun itu cuma sosmed aja, teman-teman buka Instagram, buka, tapi jangan berpikir bahwa yang namanya buka di Instagram adalah yang beli adalah sekitar gitu. Rumah teman-teman rumahnya Purwokerto, ya cuma Purwokerto doang ya enggak gitu. Ketika kita membuat toko, baik itu di sosmed, baik itu ada di website, kita mindsetnya itu langsung apa? Global, at least nasional, at least regional gitu. Kalau nggak mau berpikir terlalu jauh gitu. Karena apa ya? Kita sudah eranya informasi. Contohnya dengan Google My Business gitu. Orang tahu rumah saya itu di mana, tahu ketika ngetik di area Banyumas Raya ngetik brand SR12 gitu ya, itu ya udah menujunya ke rumah saya salah satunya gitu. Dan ketika teman-teman juga membuka toko walaupun produknya itu lokal banget gitu ya, bibit durian misalnya, tapi punya website, yaitu siap-siap dipesan sama orang Aceh, Medan, Papua, Maluku, mana dari Kalimantan, Sumatera, NTB, NTT dan sebagainya, itu harus sudah siap gitu, harus sudah siap. National shipping lah atau worldwide shipping malah dan sebagainya. Kalau udah punya toko dan ini mendukung pertumbuhan dengan adanya TI yang tadinya kita jualan cuma sekitar satu RT, kita satu desa mungkin kita bisa yang lain. Terbukti pada AliExpress dan yang lainnya ya, itu yang munculnya dari negara tertentu tapi akhirnya bisa worldwide gitu, bisa ke seluruh dunia. Dan sekarang jualan ke seluruh dunia pun nggak serumit dulu yang harus kita akan ekspor, enggak gitu. Satu pieces aja teman-teman bisa kirim kemana, ke Dubai, Amerika, Kanada, Jerman, Jepang, terserah gitu. Nah, dengan adanya TI ini kita jadi jangkauannya lebih luas banget. Kalau mau mengirim ya, tergantung teman-teman kan atau perusahaan kan punya segmen tersendiri. Ternyata segmennya masih lokal ya nggak apa-apa, tapi at least skalanya bisa kita tentukan. Contohnya menggunakan iklan Facebook Ads atau Instagram Ads, itu kan kita bisa tentukan skala tempat kita beriklan itu mau sebesar apa. Contohnya ketika teman-teman mau hanya iklan buka toko laundry atau toko gitu ya laundryan di dekat UMP, ya udah bayar aja kayak Facebook, terus suruh ngiklan di Facebook dan Instagram yang orang-orang yang berada di lingkungan UMP misalnya, ya itu sah-sah aja. Nah, yang kelima adalah mengembangkan persekutuan, menggunakan TI untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet dan extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategis dengan para pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak lain. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ini yang namanya persekutuan itu contohnya bisa banyak banget ya. Konteksnya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya, bahwa perusahaan ini bergabung dengan perusahaan yang ini gitu. Contohnya misalnya di Chicago misalnya itu ada Basecamp gitu, kantor virtual gitu. Di Jakarta juga ada virtual office gitu, dimana jualnya misalnya ada perusahaan punya gedung, gedung itu disewa gitu. Dan ini bisa diaku-aku oleh perusahaan lain yang nyewa bahwa mereka punya kantor di alamat ini. Nah, itu contohnya di Jakarta virtual office tuh kayak gitu. Teman-teman misalnya punya perusahaan, kan biasanya di website kepingin dicantumin untuk lebih percaya bahwa ini kantornya di mana sih gitu ya. Ya itu bisa minjem alamat dari yang lain. Dan ketika orang itu datang ke
gedung itu ya udah tersetting karena ini disewa oleh suatu perusahaan, ya ini kantor perusahaan tertentu. Contohnya seperti itu. Nah, ini dengan virtual ini sekarang memungkinkan gitu. Contohnya istri saya pun ya jual skincare gitu ya. Karena mengirim dari Purwokerto ke seluruh Indonesia itu ongkirnya mahal, akhirnya apa? Nyewa gudang. Gudangnya di mana? Saya lupa, kalau nggak di Bekasi, di Depok gitu. Nyewa gudang, ngirimnya dari sana. Tokonya siapa? Tokonya istri saya. Toko apa? Toko online gitu. Fisiknya ada nggak? Fisik tokonya, gudangnya ada di Depok, punya orang. Tapi itu bisa dikirim lewat sana, di packing lewat sana dan dikirim. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan hal-hal semacam itu, dan dengan adanya TI kita justru semakin mudah untuk kita berkolaborasi dengan pihak yang lain gitu. Nah, tentu saja tujuan dari kita berbisnis otomatis hasilnya kepengen apa? Kepengen adanya peningkatan efisiensi, kepengen menciptakan peluang bisnis baru, memelihara hubungan pelanggan dan pemasok dan sebagainya. Otomatis kita membutuhkan strategi, di mana strategi tersebut bisa meningkatkan proses bisnis, promosi, mengunci pelanggan dan pemasok. Otomatis kita butuh yang namanya peranan TI yang tadi strateginya bisa berbagai macam, bisa untuk mengurangi biaya, bisa menciptakan produksi baru atau jasa yang baru, menggunakan TI untuk meningkatkan mutu atau menghubungkan bisnis ke pelanggan dan para penyalur yang lainnya. Itu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan value kita, khususnya untuk memenangkan strategi perang bisnis kita dengan para pesaing yang lain dan sebagainya. Dan secara virtual itu bisa diterapkan, justru lebih lebih efisien, bisa dibilang lebih efisien dibanding kita harus bertempur di dunia offline seperti itu. Oke, terkait dengan value bisnis di virtual ini gitu ya. Dan saya akan berikan salah satu contoh kasus kita memenangkan atau strategi bisnis yang sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar. Saya akan contohkan di industri air mineral ya. Ini saya peroleh dari sosmed ini, tapi ini bagus banget value di dalamnya. Pertama kali ya, ketika teman-teman, ini sudut pandang teman-teman sebagai konsumen, ketika dihadapkan dengan dua produk air mineral ini gitu ya, kalau disuruh beli, teman-teman itu pilih yang mana? Yang sebelah kiri air mineral, kanan air mineral, sama, harganya pun sama. Kira-kira mau pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Oke, otomatis teman-teman pasti berpikir yang mana aja, toh sama aja gitu ya, baik yang kiri maupun yang kanan, produknya sama, harganya sama. Nah, ini adalah yang disebut dengan komoditas. Komoditas ini nggak ada bedanya, nggak ada value-nya yang jelas di antara kedua barang ini. Ini semua barang yang ada di dalam satu kategori, jadi ya sama aja, mau kiri mau kanan, mau air mineral yang kiri mau air mineral yang kanan, sama, harganya juga sama-sama 5.000 gitu, seperti itu. Tapi mulai gimana kalau kayak gini? Yang sebelah kanan dicoret harganya. Jadi 4.000 turun. Tentu kebanyakan teman-teman akan memilih yang paling murah. Toh apa? Toh produknya sama gitu. Nah, ini nih cara komoditas itu bersaing itu kayak gini. Karena apa? Nggak punya value, nggak punya pembeda. Bersaingnya ya di mana? Di harga. Maka biasanya muncul istilah merusak harga pasar. Kalau ada persaingan-persaingan gitu, ih, sana lebih laku, soalnya lebih murah sih. Ya, belum tentu sih sebenarnya. Mungkin idenya aja mentok di situ, nggak punya value, jadinya nurunin harga. Tapi bisa laku, bisa gitu, bisa laku. Kalau nggak ada value-nya gitu ya, nggak ada value-nya, sama-sama dengan pesaing juga, pesaing nggak punya value, jadi mainnya perang harga. Gimana kalau kayak gini? Harganya sama-sama 5.000 nih, gitu. Nah, sebagian besar orang Indonesia pasti memilih yang kanan. Karena apa? Yang mereknya Aqua ini. Karena itu udah familiar gitu. Ini namanya kekuatan brand. Suka barang-barang yang brand dengan harga yang sama lagi gitu, dengan harga yang sama. Suka barang-barang yang punya brand seperti itu, Aqua gitu. Lebih prestis aja gitu daripada nggak ada mereknya gitu. Apalagi dengan merek yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat Aqua itu sendiri, kita tuh sebenarnya bukan sekedar membeli desain botolnya, label, atau mungkin cuma airnya doang. Kita tuh membeli image.
image apa, kualitas merek Aqua yang dibangun itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya. Kita itu membeli sebuah kepercayaan dari sebuah brand gitu. Dan kita tahu kalau air mineral di sekitar kita itu banyak banget mereknya. Namun mereka itu tetap laku gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Kita tahu ya kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomart atau ke retail gitu ya, supermarket gitu, yang namanya air mineral tuh banyak banget dan mereka tetap laku, tetap ada tuh di situ gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Bukan karena kita tuh butuh air ya, manusia tuh cuma butuh air sehingga kita beli mereka, tapi karena apa? Karena mereka punya value, punya perbedaan mereka sendiri-sendiri. Ketika dia bisa beda value, beda nilainya, beda kualitasnya, beda kemasannya, beda cara marketingnya, dan bahkan bisa beda target marketnya atau konsumennya tuh mereka beda gitu. Misalnya contohnya Aqua itu selalu di iklannya itu kalau sumber airnya itu dari mata air pegunungan yang sudah difilter. Nah, ini brand yang dibentuk, kesan yang dibentuk ya, posisi yang dibentuk oleh Aqua adalah aman. Evian, tagline-nya stay young dan selalu menampilkan humor keluarga di promosinya. Nanti bisa cari di YouTube misalnya iklan Evian. Berarti yang lagi dibentuk adalah produk ini adalah sehat. Perrier yang sulit ditemukan dimanapun kecuali misalnya di tempat-tempat tertentu seperti bar, klub malam, kemasan botol kaca hijau, di iklan TV-nya menampilkan wanita seksi misalnya. Berarti ini brand yang lagi dibentuk itu adalah eksklusif. Oleh karena itu, kata Panji Pragiwaksono, sedikit beda itu lebih baik daripada cuma sedikit lebih baik. Kita harus tahu value kita, pembeda kita dengan yang lain itu apa. Tidak hanya dalam produk, bahkan diri kita secara individu pun sama. Kita lagi bersaing di dunia yang semuanya sekarang serba virtual gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman sudah menjalankan sebuah bisnis, perusahaan mungkin, kira-kira bisnisnya itu udah jadi brand atau masih jadi komoditas yang dimana persaingannya cuma persaingan banding-bandingan harga. Tentu saja teman-teman yang berhak menjawabnya. Ini saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.